Pemirsa, Presiden Jokowi kembali menekankan pentingnya memangkas birokrasi berbelit yang menghambat investasi. Bagaimanakah kementerian terkait menanggapi hal ini? Kami akan berbincang dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Syafruddin. Selamat malam, Pak Syafruddin. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Syafruddin, apa tanggapan Anda selaku kementerian terkait menanggapi poin reformasi birokrasi yang ditekankan oleh Presiden Jokowi semalam? Ya, cukup gembira dan senang sekali karena memang leading sektor dari reformasi birokrasi itu ada di Kementerian PAN. Ya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh bangsa ini, ya, paling tidak ya, semenjak reformasi tahun 98 sudah 21 tahun, ya, kemudian reformasi birokrasi itu diterapkan selama 15 tahun terakhir, sudah menghasilkan hal-hal ataupun lompatan-lompatan yang signifikan. Ya, saya akan berbicara khusus di dalam pemerintahan Jokowi JK, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK 2014 dan 2019. Tentu banyak hal yang sudah dilakukan, ya. Paling tidak banyak lompatan-lompatan, ya, seperti tadi saya dengar, ya, diberitakan di Metro ini tentang bagaimana mengefisiensikan berbagai lembaga, ya, yang tadinya terlalu banyak kemudian dikecilkan, ya. Paling tidak saya ingin mengatakan dalam 3 tahun terakhir 23 lembaga atau badan sudah diakuisisi seperti yang saya ulang-ulang ketika Musrenbangnas, Bapak Presiden juga menyampaikan, dan itu sudah clear, sudah selesai dan sekarang sudah smooth berjalan dengan baik dan sudah menghasilkan efisiensi, baik itu efisiensi anggaran, kemudian efisiensi efektivitas tata kelola pemerintahan juga sudah cukup baik. Nah, kemudian sekarang juga kita sedang mengelola itu dan insya Allah dalam tahun ini akhir daripada pemerintahan Jokowi JK nanti di bulan Oktober nanti insya Allah itu selesai semua konsepnya dan akan dilakukan, akan dieksekusi nanti pemerintahan yang akan datang. Oke, Pak Syafruddin, sebetulnya indikator dari lembaga yang tidak efisien, tidak efektif, itu seperti apa Pak indikatornya? Begini, ya, di negara kita ini terlalu banyak setelah reformasi itu, ya, terlalu banyak undang-undang yang lahir, ya. Jadi memang ada positif negatifnya tentang pembuatan undang-undang ini. Ya. Jadi undang-undang yang teknis itu lahir, ya, paling tidak di awal-awal reformasi, ya, di tahun 98, 5 tahun di awal reformasi itu banyak sekali. Mungkin ini kita maklumi karena euforia daripada reformasi itu sendiri. Jadi mau betul-betul menampilkan bahwa negara demokrasi ini dengan reformasi itu. Jadi lahirlah bermacam-macam undang-undang itu. Yang selalu setiap undang-undang mengamanatkan, membuat lembaga dan badan. Dan ini semua diputuskan. Diputuskan secara bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Dan juga banyak tuntutan-tuntutan publik. Akhirnya banyak badan, lembaga, komisi, baik itu lembaga non pemerintah, lembaga pemerintah, ini akhirnya tugasnya tumpang tindih, sehingga tindih, ya? membuat pemborosan negara. Ya, oleh karena itu pemerintahan yang sekarang ini itu mengakuisisi itu, ya, mengakuisisi. Bukan hanya kita berhenti 23 lembaga atau badan. Kita sedang mengonsep, tapi saya tidak mau membocorkan. Sedang kita buat, ada 7 badan yang kita jadikan satu sekarang ini. Konsepnya udah saya ajukan ke Bapak Presiden dan 7 badan yang akan dijadikan dan insya Allah akan dieksekusi. Ya nanti itu, nantilah badan apa itu. Tapi karena ini itu seperti itu, saya mencontohkan itu, ya. Kemudian juga lembaga pemerintah lembaga negara non pemerintah terlalu banyak. Bukan hanya berada di tingkat pusat, ya, di tingkat daerah juga banyak kegiatan-kegiatan program yang perlu diefisiensikan, ya. Banyak program-program yang tumpang tindih itulah membuat pemborosan keuangan. Nah, Pak Syafruddin, banyak apakah kegiatan-kegiatan yang sama yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat untuk
mengambil tindakan khususnya untuk perizinan yang berbelit-belit yang banyak terjadi di daerah, Pak? Begini dulu, langkah itu gampang, itu nanti eksekusinya biar para menterinya dan para kepala daerahnya. Tapi paling tidak di tahun sekarang ini kita fokus ya 2019 kita fokus kepada 6 ya. Yang pertama manajemen aparat sipil negara. Ya itu menguatkan pondasi sistem merit dulu. Kita harus wujudkan, jangan hanya opini-opini saja ataupun lip service saja, tapi harus dieksekusi. Kemudian akselerasi e-government, sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Jadi sekarang ini banyak sekali euforia yang dibangun oleh lembaga pemerintah, lembaga-lembaga, badan-badan, kementerian-kementerian, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, itu membuat aplikasi-aplikasi elektronik. Tapi satu sama lain nggak nyambung. Oleh karena itu Perpres 65, keputusan Presiden, sudah ditandatangani untuk diefisiensikan. Oleh karena kita akan eksekusi tahun depan. Selesai nanti bulan Desember 2020. Sistem pemerintahan yang berbasis elektronik tuntas. Tidak lagi ada macam-macam. E-nya satu. Yang kita sebut sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Ya. Kemudian yang ketiga memantapkan SAKIP. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian zona integritas, yaitu wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Kemudian penataan kelembagaan instansi pemerintah pusat sampai ke daerah. Mengoptimalkan pelayanan dasar yang tadi Mbak tanyakan itu. Dan perizinan kepada masyarakat, kita akan pangkas semuanya. Inovasi-inovasi yang tadinya, inovasi pelayanan publik kita bangun sedemikian rupa. Yang tadinya perizinan itu sampai ada 25 step, bahkan ada ratusan step. Sekarang tidak boleh. Tinggal 3 langkah saja. Ya. 3 langkah perizinan harus keluar di semua kehidupan. Baik. Jadi itu Pak ya, 6 langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB. Pak, kemudian soal pungli. Presiden ini sedang kita eksekusi, begitu tegas mengatakan bahwa akan kejar dan sampai menghajar jika diperlukan bila ditemukan pungli-pungli. Nah, apakah keinginan dari Presiden ini juga, ketegasan yang diinginkan oleh Presiden ini juga bisa diwujudkan oleh Kementerian Pan-RB? Ya, Kementerian Pan-RB ini adalah think tank daripada reformasi birokrasi dan Presiden adalah leadernya, ujung tombaknya, sehingga semua program, semua kebijakan Presiden itu dieksekusi dari sini. Nah, tapi nanti penindakan itu semua masing-masing kementerian lembaga melakukan penindakan. Di sini hanya mengatur regulasi. Namun demikian pengawasan ada di sini. Kita sudah membangun sistem monitoring ke seluruh aparat sipil negara seluruh Indonesia sampai ke kecamatan. Kita bisa monitor dari sini. Oleh karena itu insya Allah tahun depan di awal pemerintahan baru ini kita bisa eksekusi semuanya seperti yang dijanjikan oleh Bapak Presiden kepada rakyat tentu. Baik, terima kasih Bapak Syafruddin, Menteri Pan-RB telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.